wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pendidikan jarak jauh yang dimana beranggotakan saya sendiri Fahri Gozan Irianto, terus ada Mas Faizal Yulistianto, ada Mas Zaidan Fadila, Mbak Inayatun Nawangsi, Mbak Sania Yolanda, dan Mbak Rizky Ovita. Di sini definisi PJJ. Manajemen pendidikan adalah rangkaian aktivitas yang berbentuk prosedur pengerjaan usaha oleh sekumpulan orang yang terhimpun pada suatu organisasi pendidikan guna memenuhi tujuan yang sudah direncanakan di awal sehingga lebih efektif dan efisien. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 15 disebutkan bahwasannya PJJ merupakan pelaksanaan pendidikan yang antara siswa dengan gurunya tidak pada satu tempat yang sama dan proses belajarnya didapatkan dari berbagai sumber. Dengan perantara teknologi informasi dan komunikasi atau media lain. Jadi manajemen pendidikan jarak jauh adalah sebuah rangkaian kegiatan yang berbentuk pengelolaan pembelajaran yang dilaksanakan terpisah antara seorang pendidik dan peserta didik dengan memakai bermacam-macam sumber belajar dengan perantara teknologi modern. Selanjutnya ada dasar hukum manajemen pendidikan jarak jauh. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Yang kedua ada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh di pendidikan tinggi. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi. Dan yang terakhir ada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang pendirian pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Apa sih tujuan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan jarak jauh? Bagaimana seorang peserta didik tidak harus pergi ke sekolah, tempat biasanya belajar, akan tetapi bisa dilakukan di rumah masing-masing tanpa harus ke sekolah. Rambu-rambu ketika sedang melaksanakan pendidikan jarak jauh. Adanya pilihan materi belajar dan strategis. Yang kedua, manajemen waktu belajar yang pas sesuai dengan kondisi para peserta didik. Yang ketiga, peningkatan belajar dilihat dari berbagai pihak dan dilakukan kapan saja peserta didik siap. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang efektif yaitu dengan metode blended learning, yaitu dalam pembelajaran jarak jauh seorang pendidik harus bisa menyampaikan aktivitas yang beragam dan kreatif. Juga dalam metode blended learning, peserta didik tidak hanya tertuju pada materi yang disampaikan oleh guru, tetapi peserta didik dapat mencari sumber materi dari diskusi dengan teman kelas atau teman saat online.
Ciri sistem blended learning yang memandirikan peserta didik antara lain: 1. Peserta didik dapat memilih beragam sumber informasi. Yang kedua, peserta didik dapat mengeksplor materi di kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memilih strategi pembelajaran yang menyenangkan untuk dilakukan. Yang selanjutnya ada karakteristik pendidikan jarak jauh. Karakteristik pendidikan jarak jauh menunjukkan berbagai aspek kehidupan keseharian yang terkait dengan komputer dan internet. Adanya diskusi dan partisipasi individu maupun kelompok dalam komunitas maya merupakan bagian dari inovasi yang terjadi di zaman modern sekarang ini. Karakteristik pendidikan jarak jauh yaitu guru dan murid, dosen dan mahasiswa. Peserta tidak perlu lagi bertemu tatap muka di dalam ruang kelas. Dengan demikian, peserta bisa hadir dengan hanya lewat tatap maya atau menggunakan e-learning. Apa saja sih faktor penunjang dan penghambat pendidikan jarak jauh? Faktor penunjangnya yaitu 1. Faktor penunjang dari pemerintah, yaitu adanya program pembelajaran melalui televisi. Yang kedua, faktor penunjang dari sekolah, yaitu membagikan subsidi internet setiap bulannya. Dan yang ketiga, faktor penunjang dari orang tua, yaitu membimbing anaknya dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Kemudian ada faktor penghambat. Masih banyak siswa dan orang tua yang tidak mampu membeli paket internet dan memiliki handphone yang canggih. Yang kedua ada kurangnya pengetahuan orang tua tentang penggunaan aplikasi internet. Yang ketiga, penyerahan tugas yang tidak tepat waktu karena hanya memiliki satu handphone. Yang keempat, guru kesulitan untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.